Matrix My Adventure. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks. Di sebelumnya kita telah membahas tentang determinan matriks ordo 3x3. Sekarang kita akan belajar tentang minor dan kofaktor suatu matriks yang berordo 3x3. Sebelumnya, terlebih dahulu kita kenal apa itu minor matriks. Nah, sesuai definisinya, minor suatu matriks A dilambangkan dengan M, IJ, adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, misalkan bentuk matriks ordo 3x3-nya seperti ini. A11, A12, A13, dan seterusnya. Nah, perlu kita ingat, misalnya ada A11, dia artinya entry dari matriks A pada baris 1 dan kolom 1. Ini, baris 1, A11 kan berada pada baris 1, dan dia juga berada pada kolom 1. Itu namanya entry A pada A11. Nah, kemudian kalau A32, berarti dia entry matriks A pada baris ketiga dan kolom kedua. Nah, ini baris ketiganya ini, kolom keduanya ini. Nah, dia pas kan berada pada baris 3 dan berada pada kolom kedua. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk minor, misalnya kita ingin menentukan minor dari matriks A, yaitu minor M11, berarti sesuai definisinya, dia dihilangkan entry-entry pada baris ke I, kolom ke J. Berarti yang di sini yang dihilangkan adalah baris ke-1, kolom ke-1. Nanti jadinya seperti ini. Nah, menghapuskan baris ke-1 dan kolom ke-1 dari determinan matriks A. Nah, sehingga yang tersisa adalah determinan yang berordo 2x2. Nah, seperti ini. Tinggal kita hitung sesuai dengan determinan ordo 2x2. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui matriks A dengan entry 3, 5, 4, 3, 1, 3, 2, 9, 7. Maka, M11 atau minor 11 dari matriks A, kita tuliskan dulu determinannya yang berordo 3x3 sebelum kita minorkan. Nah, setelah itu untuk M11, berarti tadi dia yang dihapus adalah baris ke-1 dan kolom ke-1. Seperti ini. Nah, tersisa determinan matriks yang berordo 2x2, yaitu 1, 3, 9, 7. Nah, setelah ini tinggal kita hitung determinannya. Seperti langkah yang kemarin, kita menghitungnya dengan mengalihkan silang AD dikurangi BC. Sehingga hasilnya 1 dikali 7 dikurangi 3 dikali 9 sama dengan 7 dikurangi 27 sama dengan negatif 20. Nah, berarti M11 nilainya adalah negatif 20. Nah, contoh kedua, misalnya kita akan mencari minor M23. Berarti yang dihapus adalah baris kedua dan kolom ketiga. Seperti ini. Nah, baris kedua dihapus, kolom ketiga dihapus. Sehingga yang tersisa ini menjadi determinan matriks ordo 2x2. Hasilnya, determinannya 3, 5, 2, 9. Kemudian kita kalikan silang AD dikurangi BC. Hasilnya, 3 dikali 9 dikurangi 5 dikali 2. Yaitu 27 dikurangi 10 sama dengan 17. Berarti M23 nilainya 17. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang kofaktor matriks. Nah, definisinya, kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan KIJ, sama seperti tadi M, kalau ini K-nya hurufnya kecil, KIJ artinya kofaktor matriks pada baris ke I, kolom ke J, sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J,
Jadi pangkatnya I ditambah J dikali MIJ, determinan dari MIJ. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan matriks A, di A11, A12, A13, dan seterusnya. Kemudian kita mencari K12. Berarti kan dia baris ke-1, kolom kedua. Nah, dengan menggunakan ini, rumusnya negatif 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Berarti K12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan M12. Nah, kita lihat dulu M12-nya berarti baris ke-1 dihapus, kolom kedua dihapus. Yang tersisa ini A21, A23, A31, dan A33. Kemudian tinggal kita hitung. Negatif 1 pangkat 3 dikalikan determinannya A21, A23, A31, dan A33. Sehingga seperti ini. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Kemudian yang determinannya kita kalikan silang. AD dikurangi BC. A21 dikali A33 dikurangi A23 dikalikan A31. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui matriks A yang berordo 3 kali 3 dengan entry 354, 313, 297. Maka, nah ini kita ingat dulu K-nya, KIJ-nya rumusnya seperti ini. Maka kita misalnya mencari K11. Sesuai rumus, K11 berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan M11. Nah ini negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Nah M11 berarti yang dihapus adalah baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang tersisa berarti ini 1397. Nah ini 1397. Baru kita hitung. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian yang determinannya kita kalikan dengan perkalian silang AD dikurangi BC. Jadinya 1 dikali 7 dikurangi 3 dikali 9. Sama dengan, karena ini 1 berarti dalam kurung nilainya tetap, karena dikalikan dengan 1. Berarti 7 dikurangi 27 sama dengan negatif 20. Nah, berarti K11 memiliki nilai negatif 20. Contoh yang kedua, misalnya kita mencari K23. Berarti dengan menggunakan rumus ini, K23 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan M23. Nah, berarti kalau M23 yang dihapus tadi adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini baris kedua ini, kolom ketiganya yang ini. Sehingga yang tersisa adalah 3, 5, 2, 9. Nah, seperti ini. Negatif 1 pangkat 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti negatif 1 pangkat 5 dikalikan determinannya yang sudah diminorkan. Sama dengan negatif 1 pangkat 5 sama dengan negatif 1. Dikalikan AD min BC. 3 dikali 9 dikurangi 2. Hasilnya negatif 1 dikurangi 27 negatif 1 dikali 27 dikurangi 10. Nah, ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung yang pengurangan. Ini negatif 1 dikalikan 17 sama dengan negatif 17. Berarti nilai dari K23 atau kofaktor matriks pada baris kedua kolom ketiga adalah negatif 17.